keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu doa kita panjatkan kepada yang sudah meninggal dan insya Allah sampai. Kalau ada orang yang melarang atau tidak mau melakukan itu, kemudian dia menggunakan dalil, yaitu di dalam surat An-Najmi ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapatkan apa ya kecuali yang dia kerjakan. Kalau ada yang menggunakan ayat ini sebagai dalil, tidak akan sampai bacaan yang kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal, maka kita punya dua jawaban. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan mengaji kitab yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum, Allahyarham. Al-Maghfurlah Kiai Ali Maksum, mantan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sebuah kitab fenomenal yang berjudul Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi dalil Ahli Sunnah wal Jamaah tentang beberapa persoalan. Malam hari ini saya akan membacakan apa yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum dan kemudian menjelaskan apa yang disyarahi oleh Kiai Ma'ruf Khozin, Jawa Timur, secara singkat. Nah, di dalam kitab ini contoh pertama yang dibahas adalah tentang jawazu hibati thawabil qiraah was sadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birri lil mayyit. Tentang bolehnya menghibahkan, menghadiahkan pahala bacaan, yakni Al-Quran atau zikir, ya, dan sedekah kepada orang yang sudah meninggal, dan sampainya pahala bacaan tersebut dan amal-amal baik kepada sang mayit atau orang yang sudah meninggal. Wa huwa min masailil furu'il khilafiyah wala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitani wal jidali wal inkari alal qaili wal amili bih wala alal mukhalif. Ini menurut Kiai Ali Maksum adalah termasuk masalah furu' yang diperdebatkan, yang diperselisihkan. Karena ini persoalan furu', bukan persoalan inti. Ini adalah cabang dari masalah keagamaan. Bukan persoalan akidah. Bukan persoalan yang menyebabkan seseorang akan keluar dari Islam kalau itu dilakukan. Karena ini adalah persoalan furu', maka tidak boleh gara-gara persoalan yang bukan substantif kemudian terjadi fitnah, terjadi perdebatan dan pengingkaran terhadap yang mengucapkan, yang mengamalkan maupun kepada yang menentang tentang bolehnya bacaan dan sampainya bacaan kepada sang mayit. Wala yanbaghi an yaqa bainahuma ma la yanbaghi wuqu'uhu baina akhwaini muslimain. Wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairi mustanadan kadzalik. Demikian pula tidak boleh sampai terjadi pertengkaran seperti halnya dilarangnya dua orang saudara muslim
terlibat di dalam pertengkaran. Meskipun yang melarang itu punya dalil, tetapi yang melakukan juga punya dalil. Ya. Nah, yang melarang yang punya dalil misalkan seperti pengikut madhab Imam Ahmad bin Hambal. Jangan lupa madhab Hambali itu juga termasuk madhab yang diakui oleh sebagai madhab ahli sunnah wal jamaah, salah satu dari empat imam madhab fikih di dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, dan Nahdlatul Ulama juga mengakui. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu oleh para pengikutnya dan di banyak kitab-kitab Hanabilah itu memang menganggap persoalan ini sebagai persoalan bid'ah. Ya. Jadi suatu saat Imam Ahmad bin Hambal kemudian pernah ditanya oleh seseorang, termasuk membaca Al-Quran atau membaca bacaan-bacaan tasbih, tahlil, dzikir tidak di atas kuburan orang yang meninggal itu dianggap bid'ah. Lalu suatu hari Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh seseorang tentang seseorang. Ya, kata penanya tadi, wahai Imam, wahai Aba Abdillah, apa yang menurut pendapatmu, bagaimana tentang seseorang yang bernama Mubashir Al-Halbi? Jawabannya Imam Ahmad mengatakan dia orang yang bisa dipercaya. Ya. Nah, kemudian orang yang bertanya tadi mengatakan, aku pernah mendapatkan kabar dari Mubashir bin Ismail Al-Halbi ini. Dia menyampaikan kepadaku apa yang dia dengar dari ayahnya. Ayahnya mengatakan dan berwasiat kepada anaknya agar ketika memakamkan jasad ayahnya itu membacakan permulaan surat Al-Baqarah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Maka kemudian orang tadi melanjutkan karena Abdullah ibnu Umar itu juga berwasiat hal yang sama. Abdullah ibnu Umar bin Khattab itu juga berwasiat kalau dia meninggal supaya di atas kepala tempat dia dimakamkan itu dibacakan permulaan surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Ayat surat Al-Baqarah itu apa? Ayat kursi. Awal surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya. Maka kemudian faqala Ahmad bin Hambal, warji faqul lirrajuli yaqra. Setelah mendapatkan cerita, ini orang pinter, tidak langsung menceritakan tapi minta pendapat Imam Ahmad bin Hambal dulu tentang Mubashir ini gimana. Oh, ini orang yang bisa dipercaya. Karena sebuah hadis, saudara, itu membutuhkan rijalu thiqah, orang yang betul-betul bisa dipercaya, kuat ingatannya, jujur, tidak pernah berbohong, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah yang dimaksud dengan thiqah. Nah, ketika sudah dijawab positif tentang orang itu, baru diceritakan orang ini pernah dapat wasiat dari ayahnya untuk melakukan itu. Dan Abdullah ibnu Umar juga melakukan itu. Maka apa kemudian jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Silakan dibaca. Ya, artinya dia tidak melarang lagi orang untuk membaca itu. Ya, satu itu. Kemudian lanjut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza mata ahadukum fala tahbisuh wa asri'u bi ila qabri wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi khatimati suratil Baqarah fi qabri. Di dalam riwayat yang disampaikan dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW yang bersabda, jika seseorang di antara kamu meninggal, maka jangan ditahan mayat itu, tapi segerakan untuk dimakamkan. Ya, jadi, makanya kalau tradisi di dalam sebagian masyarakat
Islam yang ada di Jawa, misalkan maghrib itu wafat jam 9, jam 10 malam pun langsung dimakamkan, tidak menunda lagi. Ya, kasihan mayat itu kalau sampai ditunda. Sangat disunahkan seperti itu. Nah, tapi nggak ada yang layat ya. Yang penting kan si mayat langsung dimakamkan. Ada orang yang ditunda-tunda pemakamannya karena menunggu anaknya yang jauh. Ya, begitu anaknya ditunggu ternyata macet di tengah jalan, pesawatnya di-delay sampai menjelang maghrib. Bayangkan, saya pernah mengalami pemakaman seharusnya jam 3 sampai menjelang maghrib itu belum berangkat. Gara-gara nunggu anaknya. Loh, kalau anaknya datang hidup lagi nggak apa-apa. Anaknya datang juga tidak mempengaruhi si mayit ini. Ketika hidupnya anaknya, mungkin ketika hidupnya anaknya nggak pernah sowan kepada orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, dia minta supaya ditunggu dan seterusnya. Akhirnya bubar dari orang yang banyak yang ingin melayat, akhirnya satu persatu pada meninggalkan tempat itu. Kasihan si mayit itu. Nah, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fa'asri'u ila qabri, segerakan untuk dimakamkan. Dan wal yakra, dibacakan di atas kepalanya bi fatihatil kitab, yaitu Al-Fatihah. Dan di atas kakinya yaitu akhir dari surat Al-Baqarah fi qabri. Ya, artinya setelah dia dimakamkan itu. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melarang atau tidak mau melakukan itu, kemudian dia menggunakan dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam surat An-Najmi ayat 39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapatkan apa ya kecuali yang dia kerjakan. Ya, kalau dia tidak pernah ngaji ya nggak akan dapat pahala ngaji. Kalau dia tidak pernah belajar ilmu agama ya nggak pernah. Tapi oleh karena itu ketika anaknya atau cucunya tidak mendoakan pun tidak akan pernah bisa didapatkan pahala itu. Nah, saudara-saudara, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Di dalam surat An-Najmi ayat, saya akan bacakan terjemahannya. 39. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan atau dilakukan. Kalau ada yang menggunakan ayat ini sebagai dalil, tidak akan sampai bacaan yang kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal, maka kita punya dua jawaban. Yang pertama, ayat ini tidak terpisah, tidak terlepas. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya yang berada di ayat 36, 37, 38. Saya akan bacakan secara lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wisra ukhra. Baru ayat 39-nya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim alaihissalam yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Ayat ini itu menceritakan tentang syariat umatnya Nabiullah Musa, tentang syariat umatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, syariat keduanya itu wa syar'u man qablana laisa syar'an lana.
syariat umat yang lalu itu tidak menjadi otomatis menjadi syariat kita. Kalau di dalam ayat ini itu menjelaskan tentang syariat yang berlaku pada masa kenabian Nabiullah Musa dan kenabian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jawaban satu itu. Kalau ada yang berdalil wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang kedua, jawaban yang kedua di dalam pendapat Abdullah ibnu Abbas. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Hada mansukhul hukmi fi hadhihi syariah." Katakan kalau saja itu syariat Nabiullah Musa dan Nabiullah Ibrahim, dan karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu juga menjadi bagian dari syariat Islam. Ya, tapi jangan lupa bahwa ayat itu sudah mansukh, terhapus dengan ayat lain di dalam surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' wa kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi kalau ada orang yang berpendapat yang boleh mendoakan itu anak yang soleh, cucu yang soleh pun tidak boleh, itu suruh baca ayat ini. Ya, karena apa? Ada pendapat yang menganggap doa cucu pun nggak sampai, yang sampai itu anak yang soleh. Kasihan yang punya cucu, kasihan sang cucu dan kasihan orang yang sudah punya simbah. Itu kalau begitu sebaiknya jangan punya cucu, cukup punya anak saja. Ya. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Saudara-saudara sekalian, syarah di dalam kitab ini menyebutkan fa'udkhilal abna'ul jannata bisolahil aba. Anak-anak itu bisa saja masuk surga karena kesolehan orang tuanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, dihubungkan. Ya. Jadi sebetulnya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu doa kita panjatkan kepada yang sudah meninggal dan insya Allah sampai. Nah, ditambah dengan penjelasan, saya akan lanjutkan apa yang ditulis oleh Kiai Ali Maksum. Faqad qala Ibnu Taimiyah, innal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'an kama yantafi'u bil ibadatil maliyah minas sadaqah wa ghairiha. Ibnu Taimiyah ini pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Dia mengatakan sesungguhnya seorang yang meninggal itu bisa mendapatkan manfaat dengan bacaan Al-Quran atau dari bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang yang hidup, sebagaimana dia bisa mendapatkan ibadah-ibadah harta dalam bentuk sedekah dan yang lain-lainnya. Saudara, ada dalam sebuah hadis pernah diriwayatkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ibuku waktu mau meninggal itu ingin haji tapi belum sempat. Apa perintah Kanjeng Nabi? Supaya anaknya menghajikan ibunya, orang tuanya. Ya. Nah, saya yakin Ibnu Taimiyah tidak lupa dengan hadis itu. Yang kedua, qala Ibnul Qayyim fi kitab Ar-Ruh, yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyit as-sadaqah wal istighfar wad du'a alahu wal hajju anhu. Sebaik-baiknya hadiah
yang diberikan kepada seorang yang sudah meninggal adalah sedekah. Makanya kita punya tradisi untuk mengundang orang lain membaca doa, lalu kemudian kita memberikan berkat. Itu ekspresi dari sedekah. Ya, diniati sedekah. Wal istighfar, membacakan istighfar. Wad doa, mendoakan. Dan menghajikan. Wa amma qiraatul Qur'an wa hidawa ilaihi tatawwa min ghairi ajrin wa hadza yasil ilaih. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memang mengatakan, dan sesungguhnya bacaan Al-Quran yang dihadiahkan itu sebagai sebuah perbuatan sunnah, dan sampai kepadanya dengan niat dia tidak ingin mendapatkan pahala dari bacaan itu. Memang sepenuhnya dia membaca pahalanya untuk sang mayit, tidak ada niat untuk dia ingin mendapatkan pahala. Kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal hajj. Saudara, saya contohkan ilustrasi yang konkret. Kalau orang melakukan badal haji atau menghajikan ibunya misalkan, ya dia nawaitunya adalah menghajikan ibunya. Dia tidak ingin melaksanakan kewajiban. Dia mungkin sudah melaksanakan. Sebaiknya dia sudah melaksanakan. Menjadi badal haji itu harus sudah melaksanakan haji dulu. Nah, tetapi tidak bisa kemudian dia mengklaim dia sudah berhaji. Karena haji yang dilakukan adalah untuk orang tuanya, bukan untuk dia sendiri. Wa qala fi maudhi akhar min kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di dalam bagian yang lain di kitab yang sama itu, wal aula an yanwiya indal fi'li an halil mayyit. Jadi yang lebih utama adalah niat dia melakukan itu hanya untuk si mayit. Wala yustaratu talafut bidzalik, meskipun tidak harus diucapkan. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim, kata Kiai Ali Maksum, itu yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Naqalahu anhuma al-allama Asy-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Al-Misri As-Sabiq. Nah, sebagaimana dikutip keduanya oleh seorang allama yang bernama Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Al-Misriyah As-Sabiq, yaitu mufti Mesir yang lalu. Tsumma qala dhahabal Hanafiyah ila anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un akana shadaqatan am qira'ata Qur'anin aw ghairu dzalik min anwa'il birri lahu ja'lu thawabiha li ghairi wa yasilu thawabuha ilaihi. Pendapat dari madhab Hanafi sama, tidak berbeda. Karena siapapun yang datang dengan ibadah, apakah itu dalam bentuk sedekah atau bacaan Al-Quran atau yang lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan kebaikan, maka menjadikan pahalanya kepada orang lain, dan pahala itu akan sampai kepada orang lain yang dikirimi atau yang dihadiahi doa tersebut. Saudara-saudara sekalian, yang bagian yang terakhir saya akan menjelaskan apa di dalam syarah kitab ini, pendapat dari Imam Al-Muhaddits Asy-Syaukani. Ya, katakan yang Nabi Muhammad SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ini hadis sahih, kata Imam Asy-Syaukani. Bacakan Yasin kepada orang matimu. Wa huwa haditsun sahih wala farqa baina tilawati Yasin minal jama'al hadirin indal mayyit au ala qabri. Tidak ada perbedaan membacakan Yasin dari orang-orang yang hadir, baik itu pada saat orang itu meninggal atau di atas kuburnya. Juga tidak ada perbedaan baina tilawati jami'il Qur'an au ba'dil mayyit fi masjidihi au baiti. Juga tidak ada perbedaan membacakan Al-Qur'an keseluruhannya, baik itu dibacakan di masjid atau di rumahnya. Sebagaimana ditulis oleh Imam Syekh Ali bin Muhammad Asy-Syaukani di dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah.
Mudah-mudahan penjelasan yang kita pelajari pada malam hari ini mempertegas, memperkuat apa yang menjadi amaliyah kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.